eh, para pemirsa yang dirahmati Allah, jangan coba-coba lakukan ini untuk alat vital kita ya. Ini sangat berbahaya sekali. Jangan coba-coba dilakukan menyuntikkan apapun yaitu ke kulit alat vital kita. Sangat berbahaya sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera selalu buat para pemirsa dimanapun berada. Semoga Allah yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya buat kita semua, yaitu nikmat kesehatan, sehat zahir maupun batin. Berjumpa kembali di channel saya, Zon Ben Hussein. Pada kesempatan berbahagia ini kembali saya hadir di hadapan para pemirsa. Kali ini saya akan bercerita sedikit bahayanya, yaitu menyuntikkan minyak nabati ke alat vital kita. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah, jadi saya cerita sedikit. Jadi kampung saya itu di pesisir pantai ya, di pesisir pantai di Sirangbuah. Di Sirangbuah itu adalah tempat wisata bahari, bahkan penduduknya kerjanya sehari-hari yaitu menangkap ikan dan udang. Jadi dari bibir pantai itu ada rumah, dikatakan rumah Jermal ya. Di rumah Jermal itu agak tengah laut, kira-kira kedalaman airnya sekitar 15 depa ya. Jadi di situ ada rumah Jermal dikatakan. Rumah Jermal itu khusus menangkap teri ya, teri, sotong, cumi-cumi dan lain-lainnya. Nah, para pekerjanya itu kurang lebih krunya 12 orang ya. 12 orang setiap Jermal ya. Jadi para pekerjanya lelaki semua. Lelaki semua, tidak ada perempuan. Tukang masaknya semua yaitu lelaki. Namun ada yang unik cerita di Jermal itu ya. Di Jermal itu ada yang unik. Apanya yang unik? Yaitu uniknya mereka itu ya sering, yaitu kadang-kadang ya, bukan sering ya, kadang-kadang dilakukan cuma sekali. Kadang-kadang yang naik ke situ ya, kadang dia harus turun ke darat nanti sekitar 5 bulan ataupun setahun, bahkan ada sampai 3 tahun. Itu seperti penjara, tetapi bukan penjara ya. Jadi mereka ini menyuntikkan yaitu minyak nabati ke dalam kulit alat vital mereka. Nah, ini berbahaya kah? Tentu berbahaya. Tentu berbahaya. Jadi ini memang sewaktu itu saya memang pernah melihat sendiri. Mengapa? Karena saya sering juga naik ke Jermal itu. Bahkan pernah saya coba-coba bekerja di situ. Waktu saya tamat sekolah, saya coba-coba bekerja. Nyatanya saya tidak tahan. Karena kerjanya terlalu keras ya. Itu terlalu keras kita kerjanya. Kadang malam kita nggak tahu malam, siang nggak tahu siang, kecuali air pasang mati ya. Jadi mereka itu menyuntikkan yaitu salah satunya minyak goreng. Minyak goreng ini bukan dikerjakan oleh orang yang profesional ya, hanya mereka saja begitu ya. Namun ketika mereka suntikan itu ya, jadi saya harap para pemirsa jangan coba-coba lakukan ini. Ini sangat berbahaya sekali untuk kesehatan kita ya. Itu mereka beli spet seperti ini, mereka tarik seperti ini ya. Itu lalu mereka ini menyuntikkan yaitu minyak goreng tadi ya, minyak goreng ke kulit. Mereka ambil bagian sini, tapi ini jangan coba-coba dilakukan. Ya, mereka suntikan kemari, itu ya, sehingga mereka ini menambahkan volume ya, volume cairan ke dalam yaitu kulit vital mereka. Disuntik beberapa tempat, beberapa bagian dengan cara memisahkan urat. Tapi ini sangat berbahaya sekali. Mereka suntikan seperti ini. Jadi bertambahlah volume di dalam batang
ataupun kulit alat vital kita. Setelah itu mereka gini-ginikan ya. Nah, itu memang ada yang nyuntik, yang pasiennya tidur. Lalu kelihatan langsung perubahannya. Namun apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu 2 bulan atau 3 bulan kemudian alat vital mereka mengeras, ya, membeku. Mengeras gitu, kulitnya keras, membeku ya, membeku alat vitalnya, seperti itu ya. Jadi sama juga seperti konten saya pada yang sudah lewat itu, yaitu dengan suntikan kimia ataupun silikon. Seperti inilah bentuknya terakhirnya, yaitu alat vital yang telah disuntik dengan minyak goreng ataupun minyak yang lainnya. Apakah benar besar? Memang benar, besar ya. Apabila telah disuntikkan minyak makan, ada juga seperti menyuntikkan minyak kemiri dan lain-lainnya. Namun di sini juga saya kisahkan sedikit. Setelah itu pada tahun 94-96 saya pergi ke Malaysia, yaitu di daerah Kelantan ya. Daerah Kelantan di Gua Musang, tempat tinggal saya di Panggong Lalat. Nah, di situ saya juga bertemu dengan orang Kalimantan, ya, orang Samarinda. Juga hal yang sama pernah saya ketahui. Tentang ilmu mereka seperti itu. Saya tidak tahu dari mana asal usul yaitu ilmu, yaitu menyuntikkan yaitu minyak nabati ataupun minyak goreng dan minyak lain-lainnya ke kulit alat vital. Itu. Jadi setelah disuntikan, jadi langsung kelihatan perubahannya. Namun apa yang terjadi? Alat vital ataupun buah zakarnya mengeras ya, mengeras, kulitnya keras. Itu bahkan tidak berbentuk. Tidak berbentuk ya. Jadi alat vital yang telah disuntik dengan minyak nabati atau minyak makan tadi seperti ini juga, tebal kulitnya tebal, bahkan condong dah hampir menjadi kulup kembali seperti tidak sunat. Itu semakin hari kadang ada yang semakin membesar, bahkan banyak juga di antara yang menyuntikkan minyak makan itu ke alat vitalnya, terakhirnya mereka ini mencari solusi yaitu medis untuk mengeluarkan yaitu minyak yang telah membeku di kulit alat vitalnya. Nah, terakhirnya kita kepengen besar, kita cari jalan singkat, yaitu dengan menyuntikkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Yaitu hendaknya jangan coba-coba kita melakukan, jangan kita terhipnotis, yaitu dengan bujuk rayu, yaitu ada yang mengatakan bisa, yaitu membesarkan alat vital pria dengan menyuntikkan minyak makan dan lain-lainnya. Itu sangat berbahaya sekali ya. Itu seperti ini ya. Ini gitu. Sinilah mereka suntikan itu. Jadi kadang-kadang bahkan ada juga besarnya tidak merata ya, tidak merata. Kadang hanya bengkak bagian sini ya. Jadi begitu. Mereka ini menyuntiknya ya mungkin bisa jadi dari turun menurun ya. Ilmu turun menurun. Namun sampai saat sekarang ini saya selidiki dari mana asal usul yaitu ilmu menyuntikkan minyak goreng, minyak kemiri, bahkan juga sampai kepada minyak rambut ya, minyak rambut. Itu sudah banyak korban yang telah menyuntikkan hal-hal yang lain ke dalam alat vitalnya berakibat fatal. Bukannya sehat yang didapatkan, malah kadang-kadang terpaksa dioperasi kembali, yaitu untuk mengeluarkan cairan yang telah disuntikan tadi membeku. Itu kalau bahasa anunya dikatakan ikat, katanya sudah membeku, dia menjadi menjadi gumpalan ya, gumpalan. Bahkan di situ juga
Kalau yang ahlinya tidak mahir menyuntiknya, bahkan dia bisa masuk ke saluran kencing. Nah, ini cukup berbahaya sekali ya. Cukup berbahaya sekali. Nah, itu. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah. Saya anjurkan ya, hiduplah kita apa adanya ya. Jangan kita membuat-buat atau merekayasa, yaitu alat vital kita. Itu sangat berbahaya sekali ya. Sangat berbahaya sekali, karena itu bukan bawaan yang ada pada alat vital kita. Itu sangat berbahaya sekali. Banyak sudah yang menjadi korban ya, menjadi korban akhirnya yang menyuntikkan minyak goreng dan minyak lainnya, akhirnya mereka ini mengalami impoten, bahkan sampai mati pun mereka itu kadang-kadang dia punya alat vital tidak mau hidup lagi, tidak sanggup bangun lagi ya. Nafsunya ada, cuman yaitu dia punya barang tidak mau hidup lagi karena sudah melampaui batas, ya besarnya, bukannya besar bawaan, karena besar disuntikkan sesuatu. Jadi sangat berbeda para pemirsa dirahmati Allah. Obat oles dengan obat suntik berbeda ya, sangat berbeda sekali. Kalau oles hanya bagian luar, namun obat oles minyak apapun tidak akan bisa membesarkan dan memanjangkan alat vital pada pria. Nah, itu ramuan ini, ramuan itu juga tidak bisa. Ini berbeda antara suntik dengan oles ya, sungguh sangat jauh berbeda. Kalau ini tadi suntik, kita suntikan atau kita injeksi, yaitu ataupun kita pompa, yaitu dengan memasukkan cairan ke alat vital kita, berbeda dengan obat oles. Jadi kalau versi saya, minyak apapun kalau untuk oles tidak dapat, yaitu tidak bisa membesarkan memanjangkan alat vital pria. Demikian juga dengan ramuan, daun-daunan, daun kemangi, daun jarak, daun itu tidak bisa. Itu jalan sesatunya yang diambil itu janganlah kita mengambil jalan pintas, yaitu dengan cara menyuntikkan hal-hal bahan-bahan ke dalam alat vital kita. Itu sangat berbahaya. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah. Saya rasa untuk kalau kita hendak menyuntikkan sesuatu ke dalam kulit alat vital kita, maka hendaklah kita pelajari lebih lanjut ya, agar jangan menyesal kemudian hari. Demikian ya. Kita pelajari terlebih dahulu apa-apa efek sampingnya apabila kita menyuntikkan, yaitu minyak ya, kita katakanlah minyak ya. Itu kita pelajari apa efeknya, apa yang akan terjadi setelah kita suntikkan, yaitu minyak goreng tadi ke dalam alat vital kita. Demikian para pemirsa dirahmati Allah. Jadi sekali lagi ya, jaga kesehatan ya, jangan lupa menjaga kesehatan, yaitu tidur yang cukup ya, bagi kita sudah berusia lanjut. Jangan terlalu banyak bergadang ya, kecuali ada keperluan seperti kita berzikir ataupun tahajud, yaitu silakan. Kalau kita bergadang cuma-cuma, saya rasa itu adalah pekerjaan sia-sia. Karena mengapa? Karena usia kita semakin lanjut, power kita pun semakin berkurang, gitu ya. Jadi jangan lupa menjaga kesehatan, dan seperti yang telah dianjurkan oleh protokol kesehatan, jangan lupa kita mencuci tangan dengan sabun, mandi yang bersih, dan memakai masker kemanapun kita pergi ataupun dimanapun kita berada ya, kecuali dalam kamar ya. Demikian. Jadi sekali lagi, jangan coba-coba yaitu menyuntikkan sesuatu benda ke dalam alat vital, gitu ya, ke dalam alat vital kita. Itu sangat berbahaya sekali ya, sangat berbahaya sekali, nanti efeknya akan berakibat fatal. Demikian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Itu ya, ini cerita ini. Jadi saya tidak menganjurkan untuk para pemirsa untuk menyuntikkan jenis minyak apapun ke dalam kulit alat vital kita. Itu saya mengajak, kalau bisa jangan. Itu ya, jangan kita suntikan suatu apapun ataupun minyak apapun
ke dalam alat vital kita, itu sungguh sangat berbahaya. Baik, sebelum saya akhiri yaitu cerita ini, boleh kita katakan cerita ataupun pengalaman ya. Jadi jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga tekan tanda lonceng ya, tanda notifikasi sebagai tanda berlangganan. Jadi kalau ada video saya terbaru nanti maka dapat kita ketahui. Begitu para pemirsa. Jadi share juga video ini begitu ya, agar yang lain juga tahu bahayanya, yaitu menyuntikkan yaitu segala jenis minyak ke kulit alat vital ataupun buah zakar kita. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.